Ya teman-teman yang baru bergabung, terima kasih semuanya. Kita lanjutkan di pasal kedua, yaitu fadilah la ilaha illallah. Al-bab tsani fi fadilati la ilaha illallah. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man qala kulla yawmin la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah mi'ata marrah jaa yaumal qiyamah wa wajhuhu kal badri. Kata Nabi, barang siapa orang setiap hari membaca ucapan la ilaha illallah sebanyak 100 kali, maka ketika di hari kiamat wajahnya bersinar seperti bulan purnama. Bagaimana begitu besar fadilah dari la ilaha illallah. Mari kita amalkan, mari kita lakukan sedikit demi sedikit. Bisa dimulai dari 10 atau setiap sholat 10 kali, supaya di hari kiamat wajah kita bersinar di hadapan orang-orang yang lainnya. Teman-teman yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala, wa qala sallallahu alaihi wasallam, afdhalul dzikri la ilaha illallah wa afdhalud du'a alhamdulillah. Paling baiknya zikir, kata Nabi, adalah ucapan la ilaha illallah. Dan sepaling baiknya doa adalah alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf sudah teman-teman sebelum rokok, karena ini menunggu nanti selanjutnya langsung pengajian kitab Safinatun Najah di hadapan ibu-ibu yang ada di kampus ini. Kita lanjutkan, begitu besarnya fadilah kita membaca la ilaha illallah, bahkan keutamaan di sisi Allah adalah lafaz la ilaha illallah. Dan zikir yang utama di hadis tersebut disebutkan lafaz la ilaha illallah. Artinya apa? Tiada Tuhan selain Allah. Itu merupakan tauhid, ya, merupakan inti bagi kita sebagai umat muslim. Kemudian doa, ya, kalau kita berdoa maka ucapan yang paling utama adalah alhamdulillah. Alhamdulillah, segala hamdalah hanya milik Allah, hamdu hanya milik Allah. Nah, di sini doa-doa biasanya diawali dengan istighfar, kemudian urutan doa rata-rata istighfar, hamdalah, sholawat. Karena doa paling utama adalah hamdalah di hadis ini. Teman-teman yang mau bertanya silahkan bertanya dalam masalah apapun, dalam masalah agama, ya. Tapi pembahasan kita hari ini adalah kitabnya adalah Lubabul Hadis, Syekh Jalaluddin bin Kamaluddin As-Suyuti rahimallahu taala anhu. Ini kitab hadis-hadis yang tidak disebutkan rawinya, hanya isinya saja. Tapi insya Allah semua hadis itu bisa kita amalkan sedikit demi sedikit untuk harian kita, dan bisa dipertanggungjawabkan isi hadis di dalam kitab ini. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan ke hadis yang ketiga. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, qala Allah taala la ilaha illallah kalami wa ana huwa, man qala hada khala hasani wa man dakhala hisni amina iqabi. Nah, ini keutamaan kita membaca la ilaha illallah
apabila kita hendak dijauhi dari murkanya Allah Subhanahu wa taala, maka dianjurkan oleh Allah membaca la ilaha illallah. Sesuai dengan hadis ini, kata Allah, la ilaha illallah merupakan perkataanku dan aku adalah la ilaha illallah. Maksudnya gimana? Allah mau dikenal oleh kita sebagai hamba-hambanya yang orang muslim sebagai la ilaha illallah. Tauhid utama dalam Islam adalah la ilaha illallah. Artinya apa? Tiada Tuhan selain Allah. Menafikan Tuhan-Tuhan yang lainnya, Tuhan yang untuk kita sembah sebagai manusia adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian orang yang mengatakan la ilaha illallah, sesungguhnya dia, kata Allah di hadis ini, berarti kalau misalnya hadis ada ngomong qala Allah ta'ala, ini merupakan redaksinya kitab hadis ya, tapi langsung dari Allah. Bahasanya itu hadis apa itu? Saya lupa. Kemudian ketika kita masuk ke bentengnya Allah, maka kita dijauhkan dari siksa-siksanya Allah. Begitu besar balasannya bagi orang yang sering mengucapkan la ilaha illallah. Di hadis yang lain disebutkan wa qala sallallahu alaihi wasallam addu zakata abadanikum biqauli la ilaha illallah. Artinya, laksanakanlah zakat badan kalian semua dengan ucapan la ilaha illallah. Kita tahu bahwa kita sebagai muslim diwajibkan melaksanakan zakat. Ada yang zakat itu emas perak, jika kita menyimpan emas dan perak berdasarkan nisab dan haul, kita wajib mengeluarkannya. Ada yang berdasar yang kontemporer itu yang zakat penghasilan, ketika penghasilannya sesuai dengan nisab emas ya, maka kita wajib menjakatkan penghasilan kita, zakatnya sama 2,5%. Tapi kalau di kitab salaf itu tidak ada zakat penghasilan, yang ada hanya zakat dari emas perak, kemudian hewan-hewan ternak, kambing, sapi dan sebagainya. Zakat-zakat yang berbangsa, harta tersebut dikeluarkannya berdasarkan apa yang diwajibkan untuk zakat. Kita punya emas sesuai nisab, maka dikeluarkannya nisab sesuai nisab dan haul. Nisab itu sesuai takaran yang ditentukan oleh ulama. Kita genapkan misalnya 80 itu, kalau sekarang emas itu harganya berapa? Sekarang 2 jutaan ya, yaitu 80 kali 2, 16. Nah itu kalau udah di atas harga itu, kita wajib menzakatkan emasnya. Kalau sudah setahun disimpan oleh kita, ini emas-emas yang bentuknya itu perhiasan yang dipakai ya, bukan emas yang disimpan, bukan yang dipakai. Yang dipakai kalau misalnya sehari-hari teman-teman punya ibu yang memakai emas sampai berpuluh-puluh gram, misalnya sampai hampir 100 gram, itu tidak wajib dizakati ketika dipakai. Beda lagi kalau disimpan. Yang paling jelas lah, gampangannya emas antam yang bentuk batangan itu wajib dizakati. Kita balik ke hadisnya, itu penggambaran sekilas tentang zakat, zakatnya harta. Kalau misalnya zakatnya badan, nah ini kan tidak dijelaskan di kitab-kitab fikih. Zakatnya badan adalah ucapan la ilaha illallah. Makanya wajar kalau misalnya di setiap daerah, di setiap tempat
Orang-orang setiap maghrib itu sering membaca afdhalul dzikri la ilaha illallah ketika sehabis sholat maghrib, karena ini sesuai dengan hadis yang disampaikan Nabi, addu zakata abdanikum biqauli la ilaha illallah. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan hadis selanjutnya. Yang belum kenal, perkenalkan, nama saya Muhammad Amiruddin, biasa dipanggil, kalau di daerah sini biasa dipanggil Didin, kalau di teman-teman pondok pesantren biasa dipanggil Amir, apa aja lah. Pondok saya dulu di Pelosok Mojo Kediri, perkenalan singkat aja. Kemudian kita lanjutkan hadis yang lain. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, min abdin yaqula la ilaha illallah yaqulu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah illa qala Allah taala sadaqa abdi ana Allah la ilaha illa ana ushidukum ya malaikati qad ghafartu lahu ma taqaddama min dambihi wa. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa ma min abdin yaqulu la ilaha illallah, tidaklah seorang hamba mengucapkan la ilaha illallah kecuali Allah menjawab perkataannya, benar hambaku ini, kata Allah, benar hambaku ini. Saksikanlah wahai para malaikat bahwa karena hambaku sering mengucapkan la ilaha illallah, aku ampuni dosa-dosanya yang sebelumnya. Kita ingin ampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya kita ucapkan la ilaha illallah supaya dosa-dosa yang kita tidak sadari mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang masuk ke live ini bisa klik oke ya, yang mau mendengarkan tentang agama bisa subscribe dari channel ini, atau mungkin ingin masukkan pembahasan apa yang akan kita bahas nantinya, ya bisa tentang cerita para nabi, orang soleh dan sebagainya, ya bisa komen di live ini. Maaf ya semuanya, saya merokok karena ini menunggu pengajian yang akan dilaksanakan di sini, sekalian kita ngaji juga. Nanti kita lanjutkan ke kitab Safinah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man qala la ilaha illallah khalisan mukhlisan dakhala al-jannah. Man qala la ilaha illallah khalisan mukhlisan dakhala al-jannah. Barang siapa, kata Nabi, mengucapkan perkataan la ilaha illallah, maka balasannya adalah masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu tuh. Oh ya. Kasihan. Jadi syaratnya kita diampuni oleh Allah kemudian masuk ke surganya Allah adalah pembacaan
la ilaha illallah, syaratnya murni karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada niat yang lain. Maka insya Allah kata Kanjeng Nabi, ya di sini tidak ada kata insya Allah, ini pasti kita akan masuk surganya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa qala man kana awal kalimihi la ilaha illallah wa akhiru kalamihi la ilaha illallah wa amila alfi sayyiatin asa alfa sanatin la yas'alullah an dzanbi wahid. Kata Kanjeng Nabi, barang siapa yang awal hidupnya pembacaan la ilaha illallah, akhir hidupnya pembacaan la ilaha illallah, dan melakukan 1000 keburukan, in asa alfasanatin, meskipun hidup 1000 tahun, Allah tidak akan menanyakan satu dosa pun dari dirinya. Hidup sorangan. Maksudnya seperti apa? Berarti orang yang awal hidupnya ketika kita hidup kita diazani. Nah itu awal hidup kita aman sudah membaca la ilaha illallah. Ketika akhir hidup kita ya sering kita itu ditalkini, ya, dituntun ahli mayit diantara kita dengan pembacaan la ilaha illallah, supaya masuk ke hadis ini. Orang yang awalnya membaca la ilaha illallah, akhir hidupnya membaca la ilaha illallah, maka jaminannya 1000 keburukannya bakal diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaannya adalah, akhir hidup kita, bisakah kita membaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah? Maka saran para ulama, ketika akhir mayit sakaratul maut, ketika sudah naza, berarti napas sudah di tenggorokan, itu kan susah untuk mengucapkan kalimat yang panjang seperti itu la ilaha illallah. Maka anjurannya ucapkan Allah, 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 karena inti dari la ilaha illallah adalah tauhid, dan tauhid itu sendiri adalah lafaz Allah. Jadi ketika tidak sempat mengucapkan, menuntun orang yang meninggal dengan la ilaha illallah, maka ucapkan Allah, Allah, Allah di samping orang yang sedang sakaratul maut. Balasannya apa ketika orang tersebut seperti itu? Maka 1000 keburukannya bakal tidak ditanya, tidak akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sedikit pun. Tidak ada yang ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dia sudah ada di hatinya adalah tauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, inti dari iman kita sebagai muslim. Yang mau tanya-tanya silahkan klik di kolom komentar ya. Yang Pak lari sekali Pak, pakai sekali ya Pak. Oh sini. Sini masuk. Sini masuk Neng. Masuk Neng. Ayo masuk. Ayo. Bang. Memang di atas. Oh di atas. Ke atas. Wah jalannya sempit. Sehat Pak. Ih masuk kan ya? Lagi Pak. Oh iya mah. Dia baru kesini lagi. Oh. Ya. Waqala sallallahu alaihi wasallam, man qala la ilaha illallah min ghairi ujbin tara liha ta'irun tahtal arsy yusabbihu ma'al musabbihin ila yaumil qiyamah wa yuktabu lahu sawabuhu. Barang siapa yang membaca la ilaha illallah syaratnya dengan tanpa ujub, maka dari la ilaha illallah tersebut Allah ciptakan burung, yang mana burungnya terbang di bawah arsy-Nya Allah, kemudian burungnya bertasbih kepada Allah
sampai hari kiamat. Dan dari tasbih itu Allah menulis setiap tasbihnya sebagai ganjaran kita orang yang membaca la ilaha illallah. Permasalahan utamanya min ghairi ujbin ini, tanpa ujubnya ini yang benar-benar susah. Jika kita zikir hanya berharap ridha dari Allah Subhanahu wa taala dengan tanpa ujub, sangat sulit teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika kita berhasil mengucapkan la ilaha illallah dengan tanpa ujub, maka ganjarannya besar di sisi Allah. Allah buatkan burung dari setiap ucapan la ilaha illallah kita, kemudian burungnya bertasbih. Setiap tasbihnya akan dikirimkan ganjarannya untuk kita. Burungnya hidup sampai nanti hari kiamat. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita termasuk bisa mengamalkan, sering membaca la ilaha illallah dengan tanpa ujub, karena perkara tersebut sangat-sangat sulit. Namanya hati al-qalbu. Qalbu itu qalaba itu bolak-balik. Kadang kita hari ini benar-benar ikhlas karena Allah, kadang niat kita karena hal yang lain, kadang amal kita karena tuntutan yang lain. Tapi amal yang diterima di sisi Allah adalah amal yang hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa chat teman-teman, ini kedengaran nggak suaranya? Aman nggak ini? Aman. Saha Ustaz Habibi? Saha? Man qala wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, orang barang siapa saha sudah wiwi terang ya, tapi tak ya emang teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sekali, diampuni dosanya meskipun seluas lautan. Kita tahu luasnya daratan dan luasnya lautan di dunia ini, lebih banyak lautannya. Tapi ketika kita membaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dengan ikhlas, tanpa ujub dan sebagainya, maka dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala meskipun seluas lautan. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada yang bertanya bisa bertanya dulu, apapun tentang Islam, tentang apapun. Kalau bisa saya jawab, kalau nggak bisa nanti ke yang lainnya yang buat PR pon selanjutnya nanti saya jawab. Qala sallallahu alaihi wasallam, yang kurang paham masalah kitab ini bisa ditanyakan, atau masalah-masalah lain tentang agama bisa ditanyakan oleh teman-teman di kolom komentar. Terang.
Wa qala sallallahu alaihi wasallam idza marra al-mu'min al-maqabir faqala la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa hayyul la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir nawwarallahu tilkal qubur kulliha wa ghafara lilqaiha wa katabalahu alfa alfi hasanah wa rafa'alahu alfa alfi darajah wa hatta anhu alfa alfi sayyi'atin. Pak, saya aja. Pak. Barang siapa yang membaca apabila ada seorang mukmin yang lewat kuburan, ya, di kuburan orang mukmin yang lain, kemudian membaca doa la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa hayyul la yamut biyadil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maka dengan pembacaan kita terhadap ahli kubur tersebut, Allah jadikan penerang bagi setiap orang-orang muslim yang dikuburkan di perkuburan tersebut. Wa ghafara liqaiha wa katabalahu alfa alfi hasanah. Ganjarannya adalah ditulis, ya, 100.000 kebaikan. Wa rafa'a lahu alfa alfi darajah, diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala 100.000 derajat. Wa hatta anhu alfa alfi sayyi'ah, dihapuskan dosa-dosanya 100.000 keburukan. Mudah-mudahan pembahasan tentang la ilaha illallah ini bermanfaat bagi teman-teman, ya. Pertemuan nanti live selanjutnya kita akan fadilahnya bismillahirrahmanirrahim. Bagi teman-teman yang ingin bertanya atau sebagainya bisa ditanyakan, karena setelah ini akan kita lanjutkan pengajian kitab Safinatun Najah depan ibu-ibu kampung sini. Mohon semuanya ya, bisa melakukan sini karena nunggu ngaji buat ibu-ibu. Setelah ini panggil pengajian ibu-ibu. Pengajian ibu-ibunya itu pembahasan dari kitab Safinatun Najah, ya, yang merupakan karangan Syekh Al-Alim Al-Fadil Salim bin Sumair Al-Hadrami, madhabnya Syafi'i, insyaallah ta'ala. Pasalnya adalah pasal niat. Matan Safinah, bukan apa namanya, Kasifatus saja ya. Kalau Safinatun Najahnya kan karangan Syekh Nawawi Al-Bantani. Jadi kalau Matan Safinahnya karangan Al-Fadil Salim bin Sumail Al-Hadrami. Hadrami ini berarti Hadramaut, Yaman. Nah, kalau sarahnya kita tahu bahwa karangan Syekh Nawawi Al-Bantani, Safinatun Najah, sarah. Ini bisa tunjukkan ini matan kalau di samping, kalau di sini sarah. Kalau matanya ini Syekh Salim, kalau sarahnya ini Syekh Nawawi Al-Bantani.
dari Banten, tepatnya di Tanara, dikuburkannya di Mekah.